Sore, Mbak. Baik, alhamdulillah baik. Sudah, alhamdulillah sudah. Akhirnya. Akhirnya. Kami sekarang lagi proses healing sih, sama kan ada jet lag juga ya, healing sempat trauma juga kan, lelah, letih gitu. Tapi sekarang udah mau seminggu sih ya, alhamdulillah sih udah membaik ya kita. Udah lumayan bisa keluar lah gitu, bisa enjoy gitu. Betul di Wisma, bukan di Wisma Atlet, maaf, Wisma Pasar Rumput. Ya. Ya, ketika kita di safe house, dari mulai kita melarikan diri dari rumah sampai safe house itu kan memang mencekam ya, maksudnya jalanan sepi, orang-orang berlari, banyak yang berlarian. Nah, ketika sampai safe house hari pertama mulai malam-malam tuh udah mulai ada tembakan, ledakan ya, bom, terus sirine bunyi terus. Jadi kita lumayan cemas lah gitu. Mulai ini kita udah kayak aduh, ini gimana, kita harus gimana, karena kan kita nggak bisa kemana-mana saat itu begitu kita sampai di KBRI ya gitu. Nah, mulai dari situ ya kita mulai menghadapi suara-suara itu gitu. Dan itu ternyata sampai Jakarta begitu karantina masih ada trauma gitu, kayak jampi gitu, kayak misalkan ada bunyi-bunyi door gitu, kayak mungkin kan di Pasar Rumput itu kan rame banget ya Mbak ya, gitu kan, terus deket palang kereta api, jadi lumayan kita traumanya tuh nggak cepet healing gitu, jadi banyak kayak pintu jedor gitu. Nah, itu kita kayak loncat, terus sirine bunyi tiap 5 menit gitu kan rame kan Pasar Rumput itu kan, terus tiap 5 menit itu sirine kereta lewat, jadi tuh kita bayangannya kita tuh kayak disuruh lari ke basement gitu, jadi kayak bisa kayak aduh gitu, kayak tapi oh ya itu udah di Jakarta gitu ya, sampai segitunya sih gitu, sampai segitunya traumanya sih saat itu. Oke, berarti Karena itu kita kan trauma nggak yang cukup bersih-bersih berat ya. ya Mbak ya, sampai denger bunyi sirine aja langsung pengen lari terus gitu bawaannya. Iya. Tapi memang pas lagi di Ukraina itu kita bersyukurnya tuh kita di rumah Wisma Duta ya. Wisma Duta itu rumahnya Pak Dubes. Jadi mungkin bangunannya itu ketika di lantai bawah tuh bangunannya tuh kedap suara. Jadi untuk anak-anak itu lumayan trauma gitu. Nah, hanya lantai paling atas saja yang tempat kita tidur yang jelas kedengaran bom. Karena kan mungkin jendelanya lebih banyak ya, jadi kita lumayan trauma sih kalau pas lagi tidur kita malam nggak bisa berjaga, nggak bisa tidur karena harus berjaga kan ada apa-apa. Nah, itu karena berhari-hari seperti itu membuat kita jadi keterusan sampai Jakarta gitu. Ditambah kondisi lingkungan karantina saat itu sih sebenarnya. Jadi lumayan agak lama healingnya. Baru sekarang setelah pulang ke rumah baru healing lebih. Dampingan dari pihak Kementerian Luar Negeri untuk proses penghilangan trauma ini, Mbak? Enggak sih, belum ada ya dari pemerintah. Rencananya sih saya mandiri aja sendiri, mau ketemu mungkin ke psikiater atau psikolog, karena saya kan seorang ibu gitu ya. Di saat kondisi itu tuh yang kita pikirin anak ya, jadi cemasnya tuh double triple. Jadi saya pikir kayaknya saya yang sama suami sih sebenarnya yang lebih butuh
gitu untuk psikiater, tapi kita ada rencana untuk ke situ sih, jadi ada healing lah, bisa bicara gitu. Oke, siap Mbak. Tapi ini maaf banget kalau ini harus pertanyaannya mengulang. Pertama kali Presiden Rusia memutuskan untuk memulai perang dengan Ukraina itu, Mbak sendiri dengan keluarga, dengan suami dan anak, posisi pertama tuh lagi di mana Mbak? Dan langsung melakukan hal apa, menyelamatkan diri seperti apa yang Mbak dan keluarga lakukan? Sebenarnya kita tuh di sana terus terang tuh kita nggak terlalu mendapatkan info ya. Ini sebenarnya udah darurat apa enggak gitu. Jadi sebelum dibom itu kita masih jalan-jalan tuh, apalagi saya masih bikin video jalan di tengah kota gitu. Jadi kita emang warga di sana tuh santai, kayak emang ngerasa nggak bakalan mungkin dibom gitu. Terus saya juga ke bawah suasana, nggak bakalan, ya udah kayak nggak ada persiapan apa-apa sih, kecuali memang pihak KBRI menyuruh kita WNI untuk menyiapkan dokumen gitu ya, dokumen penting dan baju yang diperlukan ketika misalkan invasi itu beneran terjadi gitu. Hanya itu aja, tapi info mengenai status sudah darurat atau udah sampai mana perkembangannya itu nggak ada sama sekali. Jadi kita ya benar-benar lumayan kaget gitu, jadi kayak ini bener gitu. Dan saya memang dapat info perang pun itu dari kawan saya yang orang Ukraine, karena dia itu orang sipil yang ditelepon pemerintah sehari beberapa 10 jam sebelum diinvasi. Dia di-call sama pemerintah, Kanda, saya udah di-call sama pihak pemerintah Ukraine untuk bersiap-siap maju di garda depan besok. Nanti kalau misalkan saya udah pasti, saya akan kabarin kamu secepatnya, kamu evakuasi. Jangan pakai jangan pakai lama-lama, dia bilang gitu. Langsung lari ke Lviv atau ke perbatasan Poland, dia bilang gitu. Gitu. Saya dapat info dari dia justru. Jadi memang saya siaganya karena dia gitu. Jadi saya siaga, makanya saya malam-malam nggak bisa tidur, tapi saya telepon dengan teman-teman saya. Ini gimana sih yang benar gimana gitu kan, sambil nunggu gitu kan, karena kan kita percaya aja ya, namanya WNI ini kan harus percaya dengan pihak institusi yang menjaga kita seperti pihak KBRI ya. Jadi kita memang ke situ aja gitu, tunggu aba-aba dari mereka gitu. Namun ya saat itu saya memang awal-awal dapat infonya justru dari orang Ukraina itu sendiri yang mau maju ke medan perang. Atau berkumpul dulu di Kiev ya Mbak ya, di KBRI ya Mbak ya? Iya. Jadi baru saya jadi begitu setengah 2 malam itu saya dikabarin memang akhirnya sama teman saya itu. Dia cuma bilang, Kanda, go sekarang, go evakuasi, jangan lama-lama, go sekarang, pergi gitu, keluar dari kota Kiev secepat yang kamu bisa, dia bilang gitu. Kenapa gitu, kamu nggak lihat nggak dengar ada ledakan apa? Kita kan sempat tertidur ya, aku emang tidurnya agak lama gitu kan, agak larut malam, jadi lelap banget. Saat 1 jam tertidur tuh lelap banget, jadi nggak dengar ledakan gitu kan. Ada ledakan, saya tinggal dekat ledakan, dia bilang gitu. Cepetan sekarang kamu pergi. Nah itu kita masih bingung, Mbak, ini sebenarnya gimana ya, karena kan belum ada kabar apa-apa dari pihak KBRI gitu. Kita masih yang nyantai lah, masih kayak ngambil baju, ya udahlah, aku berusaha percaya sama teman, siap-siap mulai bangunin anak-anak gitu kan. Terus udah gitu ya, nggak lama kemudian teman dari Jakarta yang memantau situasi lewat berita telepon kita berkali-kali gitu kan. Akhirnya dia kasih tahu, kamu nggak dengar ledakan gitu kan, ada ledakan di kota Kiev, dia kalau nggak salah. Dia bilang, kita bingung di mana gitu kan, masih belum inilah gitu. Udah coba dikonfirmasi, udah ada kabar belum dari KBRI? Ya, kita belum dikabarin apa-apa gitu sebenarnya. Oke, tapi kita berusaha tuh udah langsung packing pelan-pelan, apa yang harus yang tertinggal yang perlu dibawa kita packing, masih santai tuh, sekitar pukul 5 dini hari ya, 5 pagi gitu, ya 5 pagi.
sirine bunyi gitu, kenceng banget, nggak berhenti-berhenti. Nah, kondisi jalan yang tadinya masih, kan saya sempat beberapa kali lihat ke jendela luar ya, yang tadinya masih slow gitu ya mobil, tiba-tiba kayak ngebut-ngebut semua, panik, dan semua kayak kan di bawah saya ada pom bensin, ngantri pom bensin panjang banget. Terus orang semua keluar rumah bawa mobil gitu, bawa koper, bawa mobil. Nah ini baru, wah ini bener nih, saya lihat ke jendela, oh iya ya bener, bunyinya nggak berhenti-berhenti gitu. Nah ya udah, kita mulai tuh gerak cepet packing, tapi masih belum ada kabar tuh. Cuman kita masih inisiatif aja lah gitu. Yaudah nih, kalau kayak gini kan kita kebetulan belum ada mobil ya, jadi kayaknya kita lebih baik ngumpul di KBRI gitu kan. Gitu. Ya udah, sebelum kita pergi ke KBRI ya itu tiba-tiba ada pesawat jet tempur di atas deket banget. Waduh. Itu udah mulai panik saya. Waduh, kok ini jet tempur bukan jet tempur yang biasa latihan ini kayak ada sesuatu nih di atas. Itu udah mulai panik tuh saya gitu kan. Dan tuh ya udah, kalau udah kayak gitu saya sama suami saya langsung ke konfront, kita harus gimana ya. Akhirnya kita dijemput sih sama teman kita gitu yang deket rumahnya, langsung kita pergi ke KBRI. Oke, berarti itu sirine pertama yang Mbak Vanda dengar di Kiev, itu jam 5 pagi itu ya Mbak, sirine pertama yang didengar? Iya. Oke. Berlangsung cukup lama kah sirine itu Mbak, sampai akhirnya sekarang membuat trauma tersendiri buat Mbak Vanda? Kan setiap kita dievakuasi lagi di rumah safe house kita dari KBRI, sirine itu bunyi setiap ada airspace atau ada yang bahaya gitu kan. Itu alarm itu nyala sendiri gitu, misalkan ada musuh gitu. Jadi itu sering berkali-kali sampai kita melarikan diri ke perbatasan tuh selalu ada gitu. Jadi kayak sehari mungkin bisa belasan kali, puluhan kali bunyi gitu. Jadi kita selama itu kita lari-lari ke bawah, ke basement. Oke, kondisi anak-anak sendiri gimana Mbak waktu itu Mbak? Iya, awal-awal anak-anak masih kaget kan, kenapa masih belum mengerti gitu. Cuman karena saking seringnya akhirnya mereka paham ini kita di medan perang gitu. Jadi lumayan kaget juga sih. Mereka trauma juga setiap malam kalau misalkan ada sirine atau bom, mereka pasti salah satu, kalau saya ketiduran mereka bangunin gitu, mama bangun, ada bom gitu, atau mama bangun, ada sirine bunyi lagi, ke bawah ke basement, ke lantai paling bawah. Sampai sekarang masih seperti itu Mbak? Udah enggak sih, cuman pas sampai pas karantina di Pasar Rumput masih sih. Tapi sekarang udah enggak. Oke, itu dari proses evakuasi dari rumah yang Mbak menuju KBRI, akhirnya itu berapa lama ya Mbak sampai akhirnya dievakuasi ke Indonesia? Oke, itu sekitar 4 malam ya, 5 hari dari mulai kejadian itu kita bermalam 4 malam. Hari kelima itu kita pas gencatan senjata kita kabur ke perbatasan karena lumayan sudah terlambat kan ya, ketika sudah peperangan terjadi, kota Kiev itu dikepung kan sama pasukan entah pihak musuh ataupun pihak Ukraine gitu. Sudah bahaya kalau kita keluar dari wilayah itu karena musuh ataupun bukan siapapun yang di luar akan ditembakin. Jadi kita menunggu sampai gencatan senjata baru kita berani keluar. Oke, setelah itu berhasil dievakuasi, proses panjang juga ya beberapa belas jam itu Mbak akhirnya sampai di Soekarno-Hatta Mbak. 24 jam sampai Romania. Itu tanggal berapa ya? Tanggal 1. Nah, itu 24 jam sampai dari Kiev sampai Romania itu 24 jam, itu tanggal 1 nyampainya. Habis itu besoknya tanggal 2 kita berangkat ke Indonesia. Kemudian baru sampai tanggal 3 itu kira-kira berapa jam ya? Ya 24 jam mungkin 2 hari lah, total 3 hari ya. 3 malam. Oke. Nah kalau Mbak Vanda sendiri sebelumnya sudah tinggal berapa lama Mbak di Ukraina bersama suami dan 2 anak ya Mbak ya? Iya, 2 anak. Saya tinggal sudah sekitar 1 tahun lebih lah, 1 tahun 2 bulan kira-kira baru. Oke, selama 1 tahun 2 bulan ini ya Mbak, sebenarnya kan sudah ada konflik gitu ya Mbak. Tapi kondisi selama 1 tahun 2 bulan Mbak Vanda dan keluarga tinggal di Ukraina, ini aman-aman aja ya Mbak ya?
Aman, aman banget, nggak ada apa-apa, benar aman, damai, orang beraktivitas seperti biasa, normal aja, nggak ada apa-apa. Mm-mm. Karena gini, orang Ukraina itu sudah terbiasa ada isu-isu ya, karena dari tahun 2014 sejak revolusi itu, Ya. mereka udah biasa ada isu kalau Rusia akan ini, akan itu, jadi lama-lama mereka kayak terbiasa aja, tidak menganggap itu suatu hal yang penting. Bukan yang serius, sorry. Cuman Mm-mm. kali ini kecolongan gitu aja sih. Oke, jadi selama kemarin 1 tahun 2 bulan tinggal di Ukraina sebenarnya tidak terjadi apa-apa, sehingga akhir Februari kemarin baru kecolongan itu ya Mbak ya. Iya, betul. Nggak bisa diprediksi. Ini kalau misalnya masalah kemarin kan buru-buru packing semuanya, tapi kondisi rumah sendiri karena di Ukraina, apakah ada info Mbak bagaimana kondisi di sana Mbak? Satu-satunya informasi saya dapat dari penjaga kondo saya, penjaga rumah saya di bawah. Dia masih standby di situ sampai hari kemarin. Jadi kalau misalkan dia masih menjawab, berarti kondisi rumah kita masih aman. Terus, dan dia masih stay di situ, berarti masih aman. Masih aman sih sampai detik hari ini, masih aman. Cuman ya kondisi ditinggalan rumah kita semua berantakan. Masih ingat Mbak itu bawa koper berapa banyak Mbak, atau emang ada batas tersendiri dari pihak KBRI supaya semua bisa dievakuasi dengan mudah, cuma boleh bawa 1 koper atau gimana Mbak? Ya, memang dibatasi. Jadi kita sudah di briefing sebelumnya, kita hanya boleh bawa cabin kecil yang bisa ditenteng atau backpack. Udah, jadi kita nggak bawa banyak barang, jadi masing-masing anak bawa backpack lah gitu. Masing-masing kita bawa backpack sama tas tinggi yang mudah dibawa, itu aja sih. Isinya juga cuman saya sih pribadi lebih banyak ke anak-anak ya, sama obat-obatan dan snack anak-anak itu penting. Terus sih, jadi nggak ada yang nggak bawa banyak-banyak, benar-benar. Oke. Nah ini kalau misalnya kondisi sudah aman, sudah memungkinkan nih kan kita dengar-dengar berita juga ya Mbak, sudah mulai ada obrolan dari kedua pemimpin negara untuk menghentikan gencatan senjata ini. Apakah memungkinkan atau seperti apa kondisi hati Mbak Vanda? Akankah kembali lagi ke Ukraina kalau kondisinya pasti sudah aman ya Mbak ya? Sejujurnya sih saya ingin kembali, sejujurnya gitu. Cuman kita kan tetap melihat kondisi ya, karena jujur saya di sana sih betah ya Mbak ya, karena memang nyaman sih kalau dalam keadaan normal tuh nyaman. Di sana indah, murah juga, jadi kita sekeluarga tuh betah gitu untuk tinggal di sana. Lagi pula kan suami saya memang kerja di sana gitu kan, jadi belum ada belum ada informasi apa-apa atau info apa-apa kalau mungkin kita akan selama di situ atau tidak gitu. Jadi sejauh ini sih masih seperti biasa gitu. Jadi mungkin kita ingin kembali lagi ke sana kalau keadaan sudah normal. Oke, Mbak kembali ngomongin masalah kemarin pas lagi evakuasi, ada part mungkin ada waktu atau mungkin ada lokasi yang paling membuat Mbak merasa lega banget akhirnya bisa keluar dari situ. Mungkin waktu bagian harus berada di bagian bawah rumah ya Mbak ya, atau mungkin pas lagi perjalanan menuju Rumania. Nah itu mungkin ada titik tersendiri yang bagi Mbak Vanda, akhirnya saya bisa melewati posisi itu. Ya, ketika sudah lari ke perbatasan Moldova, sudah sampai di negara Moldova itu udah lega banget saya, udah bisa ketawa lepas, udah bisa kayak udah agak sedikit berenergi lah gitu. Ini udah jauh nih dari, maksudnya udah bukan di wilayah Ukraina. Jadi situ sih momen yang paling saya bikin udah, ya Allah akhirnya anakku dan aku sekeluarga selamat gitu. Di situ. Kalau basement enggak ya. Selama masih di wilayah Ukraina saya masih cemas. Masih cemas ya Mbak, berarti pas udah keluar baru berasa leganya banget ya Mbak ya? Anak-anak sendiri gimana Mbak? Mengingatkan anak-anak biasa lebih sensitif ya Mbak ya, kalau melihat kondisi panik gitu Mbak? Sih, karena mereka harus ngalamin perjalanan dari Kiev ke perbatasan aja kan kita harus waspada ya, terus kondisinya juga kayak lihat kanan kiri mencekam gitu, maksudnya banyak tentara, terus tidak normal, kita bisa melihat bangunan hancur, mobil hancur, tank hancur, jadi
ketika anak saya itu sampai ke perbatasan, mereka bisa terlihat muka mereka juga ikut lega gitu. Oh mah kita udah nggak di Ukraina ya gitu. Tepuk tangan juga sih sempat. Saking leganya. Oke, Mbak. Kalau misalnya dari teman-teman sendiri gimana, Mbak? Tadi kan juga dapat informasi juga dari teman-teman di sana, mungkin ada teman-teman dekat yang masih berada di Ukraina, teman-teman jalan-jalan Mbak Vanda mungkin kondisinya seperti apa, Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Si mereka sekarang sedang survive ya. Memang itu hal yang paling buat saya sedih sekarang karena saya harus berpisah dengan mereka gitu ya. Karena kebetulan teman-teman saya yang tertinggal itu teman-teman yang paling sering sama saya gitu. Jadi kondisi mereka saat ini lagi marah, kecewa, campur jadi satu gitu. Mungkin kondisi psikis mereka mungkin lebih parah daripada saya karena mereka sekarang tidak dalam tanggung jawab pemerintah kan karena sudah memutuskan untuk sendiri gitu. Jadi dalam perjalanan itu yang saya dengar ya mereka melihat hal-hal yang lebih real sebenarnya daripada kita gitu. Jadi kondisi mereka sih sejauh ini mereka akhirnya banyak yang volunteer dalam kegiatan. Oke, berarti udah banyak juga ya teman-teman Mbak Vanda yang akhirnya menjadi volunteer di sana untuk misi kemanusiaan juga ya, Mbak ya. Oke, nah ini harapan Mbak Vanda sendiri, Mbak, mungkin ada doa khusus karena mengingat Ukraina juga tempat suami kerja, mungkin Mbak juga banyak cerita di sana, masih pengen balik lagi ke sana. Kalau misalnya kondisinya sudah memungkinkan, mungkin ada doa khusus atau harapan khusus dari Mbak Vanda saat ini, Mbak. Ini berakhir ya, terjadi kesepakatan yang baik untuk dua belah pihak sehingga perang itu bisa berhenti ya, tidak terjadi lagi. So kita akan hidup kembali normal seperti biasa, menikmati hari-hari seperti biasa dan beraktivitas seperti biasa. Sama seperti saya menginginkan kembali normal beraktivitas seperti biasa di sana lagi. Jadi harapan saya perang ini berakhir. Oke, nah kalau rencana tersendiri Mbak ke depannya mungkin buat Mbak Vanda, keluarga, sekolah mungkin anak-anak jadi sedikit terganggu juga ya Mbak ya dengan kondisi seperti ini ya Mbak ya? Banyak guru dan kepalanya dari sekolah anak saya itu volunteer. Ada yang ke militer, ada yang ke paramedik. Jadi sekolah benar-benar tutup, nggak ada online sama sekali. Jadi memang ngaruh sih ke anak saya sekarang nggak ada pendidikan yang dia dapat. Oke, rencana Mbak Vanda sendiri Mbak terkait selama di Indonesia ini mungkin ke depannya ada yang mau dilakukan lagi? Saya silih aja sama menikmati dulu sisa maksudnya waktu saya sekarang bersyukur ya saya bisa hidup selamat bisa pulang ke Indonesia. Untuk kedepannya tentunya seperti tadi saya bilang tadi kalau keadaan sudah aman sudah bisa kondusif mungkin kita akan balik ke sana. Jadi sejauh ini sih lebih dari itu atau yang lain-lain belum ada sih. Mungkin aja bisa berubah juga. Oke, siap Mbak Vanda. Kita juga mendoakan semoga ini trauma yang Mbak Vanda rasakan, anak-anak Mbak Vanda rasakan, suami juga ya Mbak ya, pasti traumanya bersama WNI yang lain yang sudah berhasil dievakuasi ini segera reda, traumanya segera menghilang, bisa nggak kaget-kagetan lagi terutama ya Mbak ya, karena tadi cukup merinding juga denger kalau misalnya bawaannya pengen lari terus ya Mbak ya, karena berasa harus segera menyelamatkan diri. Nah ini kita doakan semoga Mbak Vanda dan semua WNI juga merasakan ketenangan setelah kembali bertemu dengan keluarga ya Mbak ya, dengan evakuasi yang berhasil juga. Oke, terima kasih Mbak Vanda atas ceritanya. Semoga kembali kita doakan, semoga kondisinya semakin membaik, perangnya juga bisa berhenti ya Mbak ya, kedua negara baik-baik saja, tidak terjadi lagi dan semua aktivitas mungkin banyak juga yang diperbincangkan dan semuanya menjadi lebih baik pokoknya intinya ya Mbak ya. Mbak Vanda terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih juga Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Corner hari ini. Selamat sore, selamat kembali melakukan aktivitas.